Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang selalu saya doakan semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusan anda, diberikan solusi yang terbaik dari segala permasalahan anda, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, hajat-hajat anda dikabulkan oleh Allah, hutang-hutang anda cepat lunas, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faedah yang sangat penting yang harus nanti senantiasa anda amalkan setiap anda mau tidur, di mana menurut keterangan dari kitab ini, orang yang mengamalkan amalan ini sebelum tidur, fatihur rizki, orang tersebut akan dibuka pintu-pintu rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini, faidah ini ada dalam satu kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana seseorang bisa meraih kekayaan, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Yang tentu para jamaah, ini amalannya ada sumbernya, ada sanadnya jelas, bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, yang insya Allah jika anda amalkan dengan istiqomah tidak mustahil Allah akan membuka pintu-pintu kekayaan, membuka pintu-pintu rezeki bagi anda dan keluarga. Seperti apa amalannya? Sebelum saya bagikan lebih lengkap, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan anda bisa mendapatkannya. Dan silahkan juga anda tulis hajat atau doa terbaik anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang membaca doa anda, membaca hajat anda, mengaminkan doa-doa terbaik anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa anda, hajat-hajat anda cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa banyak di antara kita hamba-hamba Allah terkadang rizkinya itu sulit, pintu rizkinya itu tertutup. Ada kalanya tertutupnya itu karena memang akibat dari kesalahan kita, akibat dari dosa yang kita lakukan. Ada kalanya misalnya dizolimi oleh orang lain. Nah, ini bahaya ketika pintu rizki seseorang itu sudah tertutup. Ya namanya pintu tertutup, dikunci gitu kan, ya susah akan masuknya. Meskipun orang tersebut bekerja keras, meskipun orang itu misalnya jualannya jualan ini, jualan itu, usaha ini, usaha itu, kerja ini, kerja itu, manakala orang itu pintu rezekinya udah tertutup, itu tetap sulit. Nah, maka ini penting, amalan ini fungsinya itu untuk membuka. Jadi setiap pintu rezeki yang terkunci, yang tadi saya jelaskan ada kalanya terkuncinya karena perbuatan kita atau perbuatan orang lain, ini ada amalan pembukanya. Ketika pintu itu sudah terbuka, pintu rezeki sudah terbuka, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini ada orang yang mungkin secara kehidupannya ya bekerjalah kadarnya, tapi uangnya banyak, punya rumah, punya mobil, kebutuhannya tercukupi, padahal
mohon maaf bekerjanya biasa aja. Ada yang kerjanya mati-matian tapi hasilnya nggak ada. Ada orang yang kerjanya santai-santai saja misalnya, tapi rezekinya begitu banyak. Nah ini berkaitan dengan terbuka atau terkuncinya yang namanya pintu rezeki. Nah ini penting artinya. Jadi kayak kemarin saya itu membuat kajian, Anda bisa nyimak nanti setelah menyimak video ini. Itu kan saya menjelaskan ada beberapa kebiasaan juga yang menyebabkan orang itu fakir, pintu rezekinya tertutup. Itu banyak sekali, kurang lebih ada 30. Nah itu juga Anda hindari. Kalau Anda itu lakukan itu menutup pintu rezeki. Nah ini kita akan berbicara tentang mafatihur rizki, amalan yang bisa membuka pintu rizki seseorang agar rizki yang memang Allah berikan itu sampai kepada Anda sehingga ada keberkahan di dalamnya, ada kebaikan dari rizki yang Anda dapatkan. Anda jualan juga ada hasilnya, Anda usaha ada hasilnya, Anda berbisnis ada hasilnya. Orang kalau pintu rezekinya udah tertutup ini bahaya. Kadang dapat rezeki akhirnya hilang, ditipu orang. Dapat uang juga nggak tahu kemana larinya. Malah kadang udah kerja, udah usaha, udah dagang, malah masih kelilit hutang. Ini kan lucu. Artinya lucu berarti ini ada something, ada problem yang harus diselesaikan dengan segera, yaitu problem tertutupnya pintu rezeki. Nah, di sini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa min mafatihur rizki. Nah, jadi di kitab ini itu ada satu bab ya. Satu bab yang menjelaskan tentang mafatihur rizki wa asbabul hina. Mafatihur rizki, kunci-kunci terbukanya atau membuka pintu rizki, wa asbabul hina, dan hal-hal yang menyebabkan orang tersebut bisa kaya raya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min mafatihur rizki. Saya baca secara pesantren dulu. Biasanya kalau pesantren gini. Wa min mafatihur rizki lan iku setengah saking kuncine buka lawanging rizki. Qiraatu inna anzalnahu utawi maca surat inna anzalnahu wa alam nasroh lan surat alam nasroh wa ila fi quraisyan fi quraisyin lan surat ila fi quraisyin wa qiraatul waqiati lan maca surat waqiah inda naumi nalikane arep turu khususun hale khusus. Jadi di sini kalau bahasa Indonesianya dari yang kita baca wa min mafatihur rizki qiraatu inna anzalnahu wa alam nasroh wa ila fi quraisyin wa qiraatul waqiati inda naumi khususun. Untuk membuka pintu rizki seseorang yang tertutup atau yang rizkinya sulit, hutangnya banyak, usaha macet, jualan sepi. Wa min mafatihur rizki itu untuk membuka pintu rizki yang terkunci atau tertutup agar pintu rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qiraatu inna anzalnahu, membaca surat inna anzalnahu yang bunyi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu pertama. Orang yang pengen rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 kali. Kemudian wa alam nasroh, dan membaca surat alam nasroh yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian wa ila fi Quraisyin, dan membaca surat li ila fi Quraisyin. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Wa qiraatul waqiah, dan membaca surat waqiah dibaca inna anzalnahu, diingat-ingat. Yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian wa alam nasroh laka sodrok sampai akhir. Wa ila fi Quraisyin, surat li ila fi Quraisyin. Kemudian yang keempat membaca surat waqiah. Dibacanya kapan Pak Ustadz? Dibaca inda naumi, dibaca ketika mau tidur. Jadi sengantuk apapun Anda. Ini kita berbicara tentang ikhtiar yang maksimal. Artinya kalau memang Anda benar-benar ingin dibuka pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, paksa meskipun Anda sudah ngantuk, benar-benar ngantuk, sebelum tidur ambil wudhu dulu. Ambil wudhu, udah di tempat tidur boleh sambil duduk, membaca inna anzalnahu satu kali, alam nasroh satu kali, li'ila fi Quraisyin satu kali, kemudian surat waqiah satu kali. Baru setelah itu Anda bisa membaca doa mau tidur, basmalah 21 kali, al-ikhlas satu kali, an-nas satu kali, al-falaq satu kali, al-fatihah satu kali, baru Anda boleh tidur. Insya Allah jika ini diamalkan dengan istiqomah, malamnya Anda membaca amalan ini, Anda sedang membuka pintu rezeki yang akan Allah berikan, bukakan berkah. Surat inna anzalna, alam nasroh, ila fi Quraisyin, dan surat waqiah. Sehingga insya Allah setelah bangun tidur, rezeki Anda itu akan berdatangan dari segala penjuru, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah Anda sangka, tidak pernah Anda duga. Ini diamalkan secara istiqomah. Artinya bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap Anda mau tidur. Setiap Anda mau tidur, pokoknya jangan sampai Anda tertidur sebelum membaca surat inna anzalna, alam nasroh, li'ila fi Quraisyin, dan al-waqiah. Paksa meskipun Anda ngantuk berat, karena ini ikhtiar. Yang namanya orang usaha, Anda dagang aja mau panas-panasan, mau dingin-dinginan. Ketika memang Anda ingin butuh keajaiban dan pintu rezekinya ingin dibuka oleh Allah, maka ini diamalkan dipaksa. Nggak ada 1 jam, paling berapa menit insya Allah kelar. Tapi fadilahnya mafatihur rizki, pintu-pintu rizki Anda akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikhtiar. Dan salah satu bentuk ikhtiarnya, selain Anda mengamalkan amalan ini, Anda juga silahkan bisa ikhtiar melalui Airuqyah Jalbi Rizki. Ini hadiah untuk jamaah saya. Jadi Airuqyah Jalbi Rizki ini Airuqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan ribuan sholawat yang fadilahnya sangat banyak. Alhamdulillah saya sering dapat kabar baik dari jamaah saya. Kemarin ada yang lulus tes CPNS, ada yang dapat pekerjaan tanpa syarat, ada yang hutangnya lunas, alhamdulillah 300 juta. Jadi manfaat dari Airuqyah Jalbi Rizki ini, manfaat Al-Quran, berkah sholawat, berkah zikir. Orang yang minum Airuqyah Jalbi Rizki insya Allah hatinya akan tenang. Ketika hatinya udah tenang, pikirannya jernih, dia punya masalah, dia punya problem, itu ada menemukan solusi yang terbaik, berkah Al-Quran, berkah sholawat.
Atau misalnya ada juga yang cerita sama saya tadinya jualannya sepi, kayak nggak kelihatan, dinakalin orang itu bahasanya kan. Jadi kayak ditutup. Alhamdulillah berkah Air Ruqyah Jalbi Rizki sekarang jualannya laris, bahkan udah bisa bikin cabang. Ada yang punya usaha juga macet-macetan, berkah Air Ruqyah usahanya sekarang lancar. Ada yang anaknya nakal, berkah Air Ruqyah sekarang jadi anak yang nurut. Ada anak yang belum dapat jodoh, alhamdulillah berkah Al-Quran Air Ruqyah ini dapat jodoh. Kemarin saya diundang ke pernikahannya, luar biasa. Dan ini hadiah dari saya untuk para jamaah, tidak ada harganya, saya nggak menjual. Yang mau pesan bisa hubungin saya melalui WhatsApp. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.